Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fahri dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Agama Islam, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kelas reguler A. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tafsir dan mufassir, dan adapun pemaparan materi akan dijelaskan sebagai berikut. Ya, baik. Tafsir berasal dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang artinya menjelaskan atau menyingkap sesuatu yang tersembunyi. Tafsir secara istilah yang dimaksud adalah ilmu untuk memahami isi kandungan Al-Quran dengan konteks atau metode tertentu. Dan tafsir bertujuan agar umat Islam dapat memahami isi kandungan Al-Quran dengan benar sesuai dengan konteksnya. Mufassir adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam menafsirkan Al-Quran dengan metode yang benar dan memiliki ilmu-ilmu yang mendalam. Seorang mufassir juga harus memiliki ilmu-ilmu yang disiplin seperti ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu fikih, asbabun nuzul, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan Al-Quran. Adapun tokoh-tokoh dalam sejarah Islam, tokoh-tokoh mufassir yang besar itu seperti Ibnu Abbas, Imam Al-Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir. Masing-masing memiliki karya tafsir untuk dijadikan sebagai rujukan dalam studi Al-Quran. Baik, sejarah tafsir dan mufassir terdahulu. Pada periode awal, pada masa Rasulullah SAW, tafsir itu masih bersumber dari wahyu dan masih penjelasan oleh beliau. Para sahabat itu menjadi perawi utama seperti Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan Ubay bin Ka'ab. Tafsir pada masa Rasulullah SAW masih melalui lisan, belum dikodifikasi. Adapun tokoh-tokohnya seperti tadi saya bilang, Abdullah bin Abbas yang dijuluki sebagai tarjumul Quran, yang juru tafsir Al-Quran, dan ada Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat yang memahami daripada Al-Quran. Lalu pada periode tabi'in, abad ke-1 dan ke-2 Hijriah, tafsir mulai dikodifikasi, akan tetapi masih bercampur yang mana hadis dan sejarah, dan di situ mulai berkembang pada zaman tabi'in. Tabi'in adalah murid daripada sahabat langsung. Tokoh tabi'in pada periode abad ke-1 dan kedua, yaitu yang pertama ada Mujahid bin Jabr. Nah, beliau wafat di 722 Masehi, yaitu murid dari Ibnu Abbas yang banyak meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas. Lalu yang kedua ada Ikrimah, wafat pada 105 Hijriah atau 723 Masehi. Beliau salah seorang mufassir yang terkenal di kalangan tabi'in karena riwayat tafsirnya dari Ibnu Abbas. Lalu pada abad ke-2 hingga ke-4 Hijriah, tafsir mulai dikodifikasi.
banyak sekali bermunculan kitab-kitab tafsir yang memang sudah dipilah-pilih. Adanya dua riwayat seperti riwayat tafsir bir-ra'yi, yaitu dengan hasil pemikiran Ahlus Sunnah, dan tafsir bil ma'thur dengan riwayat tabi'in dan sahabat. Adapun tokoh-tokoh pada periode kedua hingga keempat ini seperti Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari ini memiliki kitab yaitu Jami'ul Bayan fit Ta'wilil Quran. Beliau menggunakan tafsir bil ma'thur, yaitu dengan riwayat tabi'in dan sahabat. Lalu yang kedua ada Al-Maturidi, wafat pada 944 Masehi dengan karyanya Tawilatus Sunnah, dengan menggunakan metode bir-ra'yi, hasil pemikiran akidah Ahlus Sunnah. Lalu pada periode klasik abad ke-5 hingga ke-10 ada beberapa ulama yang bermunculan, yaitu seperti Az-Zamakhsyari, tafsir Al-Kasyaf dengan menggunakan tafsir Ar-Ra'yi dengan pendekatan bahasa dan sastra, yaitu. Dan yang kedua ada Fakhruddin Ar-Razi dengan tafsirnya Al-Kabir, yaitu mengenai tafsir filosofis dengan pendekatan logika. Lalu yang ketiga ada tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode tafsir bil ma'thur dengan pendekatan sejarah, yaitu adalah sejarah daripada tafsir dan mufasir dari abad Rasulullah, dari periode Rasulullah, yaitu ada sahabat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Lalu turun kepada periode abad kedua tabi'in pada yaitu tokoh Mujahid bin Jabar dan Ikrimah, dan seterusnya sampai periode klasik seperti Az-Zamakhsyari, terus Fakhruddin Ar-Razi dan Ibnu Katsir. Jadi selanjutnya yaitu syarat daripada mufassir. Syarat mufassir itu ada beberapa macam. Yang pertama ada syarat keilmuan, yang kedua ada syarat kepribadian dan akhlak, yang ketiga ada syarat metodologi tafsir. Yang pertama yaitu harus menguasai ilmu bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, ilmu balaghah, yang mana harus dikuasai oleh seorang mufassir. Yang kedua ada memahami ilmu tafsir seperti kaidah dan metode-metode tafsir yang terdahulu, yang klasik dan yang kontemporer. Lalu yang ketiga ada menguasai ilmu Al-Quran seperti ilmu nuzul Quran, ilmu turunnya Al-Quran, terus asbabun nuzul, nasikh wal mansukh, atau makiyah dan madaniyah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu ilmu hadis, yang mana banyak hadis-hadis yang merewetkan tentang Al-Quran juga. Lalu memahami ilmu fikih, harus menguasai ilmu usulul fiqh dan memahami atau menguasai ilmu qiraat, menguasai ilmu sejarah Islam, dan harus memiliki juga ilmu pengetahuan tentang ilmu logika yaitu mantik. Lalu yang kedua syarat kepribadian dan akhlak. Yang pertama akidah harus
benar atau lurus, bersih dari hawa nafsu dan fanatisme golongan, bersikap tulus dan ikhlas, dan bersikap amanah dan tanggung jawab. Yang ketiga, syarat metodologi tafsir yaitu menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menafsirkan dengan perkataan sahabat, dan yang terakhir menggunakan ijtihad dengan kaidah yang benar. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.